Oke, sudah jalan. Nah, jadi kan ini adalah transaksi toko Mekar. Jadi anggap kalian ini adalah karyawan toko Mekar, akuntan dari toko Mekar ya. Nah, jadi kita ini akuntan toko Mekar. Nah, kita akan mengelola transaksi bulan Juli 2006. Oke? Sesuai dengan yang ada di modul ya, di halaman 73. Ada modulnya semua kan? Ada kan? Sudah dibuka ini modulnya. Oke. Nah, siapkan ininya ya. Jadi konsentrasinya disiapkan biar bisa diikuti. Oke. Nah, jadi kita akan mencatat ini ke jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum. Jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum ya. Yang 3 itu dulu. Jadi yang tanggal 2 ini, Juli 2. Kita ini ya, kita pahami sama-sama. Yang lebih penting itu kita paham maksud transaksinya itu apa, ya. Kalau udah paham kita maksud transaksinya, nanti kita akan gampang memasukkannya ke jurnal mana gitu. Nah, dikatakan di sini diterima pelunasan piutang atas penjualan barang dagang kepada toko mitra. Jadi kita toko Mekar, ingat kita toko Mekar. Jadi di sini katanya kita menjual ke toko mitra dulunya tahun 2006 lah ya. Tanggal 25 Juni 2006. Jadi anggap sekarang ini kita Juli 2006 ya. Ini transaksi Juli 2006. Kita beranggapan saat ini adalah Juli 2006. Oke? Sepakat semua teman-teman? Sepakat? Oke ya. Jadi diterima pelunasan piutang atas penjualan barang dagang kepada toko mitra. Jadi tanggal 25 Juni kita menjual barang dagang ke toko mitra seharga 6 juta, ya kan? Nah, ini diterimanya transaksi ini tanggal 2 Juli. Ingat, dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Ada yang ingat maksud dari situ? Mbak Rini masih ingat enggak? Maksudnya 2/10 N/30. Masih ingat? Halo teman-teman? Anybody home? Oke, nah kalau begitu kita lihat. Jadi kan transaksinya itu tanggal 25 Juni dijual kan. Nah, diterima pelunasannya tanggal 2 Juli. Coba kita hitung. Ada nggak 10 hari? Iya, selamat malam Mbak Rika. Ada nggak 10 hari? Coba. Benar, itu ada potongan harga. Jadi kan kita hitung ya dari 25 Juni. 26, 27, 28, 25 dihitung ya. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Juni berapa hari yuk? Juni itu 30 hari kan? Nah, berarti tadi 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2. Berapa hari? 8 hari. Nah, berarti 8 hari dijual, 8 hari yang lalu dijuallah barang dagang ke toko mitra. Nah, tanggal 2 Juli langsung dibayar gitu. 8 hari kemudian langsung dibayar. Nah, maksudnya itu adalah
Iya, benar sekali. Ada potongan 2%. 2% dari iya, 2% dari 6 juta. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah kita buat accounting. Rp1.200.000. 120.000. Iya, saya pun heran. Lu 1.200.000. Itu 20%. Ya kan? Ini dia 120.000. Ini terlalu kecil sekali angkanya ya. Nah, ini. Rp120.000 ya. Itu kalau 0,2 20%, 0,02 dia. Oke. Nah, mari kita selesaikan ke jurnal apa ini teman-teman? Mana tadi ini? Masuk ke jurnal apa ini? Diterima pelunasan piutang atas penjualan barang dagang dari toko mitra diterimanya. Itu termasuk jurnal apakah teman-teman? Diterima pelunasan atas penjualan barang. Ayo. Kuis ini ya. Saya tulis namanya, siapa yang bisa menjawab benar akan menambahi nilai ujian. Oke? Nah, kita ini aja. Jadi ini kan jurnal khusus itu yang ada jurnal penjualan, jurnal pembelian ada, jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum. Nah, kita perhatikan soalnya. Jadi kita harus pahami soalnya teman-teman, biar gampang ngerjainnya kan. Nah, di sini katanya yang berkaitan dengan jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum. Berarti ini kemungkinannya jurnal penjualan atau jurnal penerimaan kas atau jurnal umum teman-teman. Nah, tinggal 3 pilihannya. Nah, perhatikan lagi soal tanggal 2 Juli ini. Diterima pelunasan piutang. Diterima pelunasan. Kalau kawan kita ngasih utang sama kita, apa yang terjadi? Iya, benar. Ya, penerimaan kas. Mbak Rini ya. Oke. Nah, saya sudah buat kolomnya. Kita di sini jurnal penerimaan kas. Ini Nah, hilang modulnya. Aduh, kok bisa hilang? Ini kolomnya saya bagi dulu dia. Saya bagikan dulu ke teman-teman. Saya kasih di apa aja di grup chat. Jadi nanti teman-teman bisa langsung tuliskan gitu. Oke. Saya kirim ini di grup chat. Desktop.
Jadi teman-teman bisa langsung ini angkatan 3. Oke, itu sudah saya kirim ya. Bisa lihat kan ini aktivitas saya kan? Bisa kan? Oke, jadi itu sudah saya kirim. Kalau apa, enggak apa-apa lah Mbak. Ini dia tadi. Ini aja. Mbak Rini lihat ini saja, lihat layar saya aja. Lihat desktop saya. Ini modulnya yang kita ini kok. Nah. Oke. Nah. Sudah di-download ininya yang saya kirim. Jadi itu saya sengaja buat 5 biar lengkap jurnal khususnya. Nanti teman-teman misalnya ada tugas nanti akan saya kasih tugas pasti. Nanti setelah kita belajar ini akan saya kasih soal UTS-nya. Terus kita masuk sekali lagi, kalau boleh kita masuk hari Minggu. Saya kasih nanti setelah itu kita masuk UAS. Oke? Oke, teman-teman. Tapi misalnya kan, karena kan ini kan nanti semester terakhir kita di kelas ekonomi. Tapi kalau teman-teman ada pertanyaan mengenai ekonomi, anytime tanya saja. Saya suka kok ditanya-tanya. Nanti saya ada waktu, saya sempatkan. Kalau sejauh teman-teman ngirimnya di ini, di chat, di inbox, saya akan tidak terlalu update di Facebook, tapi kalau di inbox saya bisa lihatlah minimal sekali sehari. Jadi nanti saya bisa jawab gitu. Oke? Nah, sudah di-download. Kita langsung kerjakan ya. Jadi dia tadi itu masuk jurnal ke penerimaan kas. Tanggalnya tanggal berapa teman-teman? Tanggal berapa kita buat di sini? Tanggal 2 Juli. Nah, biar gampang, nggak perlu dicatat berkali-kali Julinya, karena kan akuntansi itu seni pencatatan. Jadi catat aja Juli duluan di sini, kan? Juli tanggal 2. Nah, ini keterangannya apa? Pelunasan piutang. Oke. Nah, repnya langsung diisi nggak? Tidak. Nanti diisi saat kita melakukan pemindahan bukuan ke pembantu piutang atau kan pembantu utang ke buku pembantu. Gitu ya. Baru diisi repnya. Jadi, nah, tanggal 2 Juli itu tadi kita lihat lagi ya transaksinya. Nih. Diterima pelunasan piutang atas penjualan barang dagang kepada toko mitra tanggal 25 Juni seharga 6 juta. Nah, berarti di situ yang berpengaruh apa yuk? Nah, piutang pasti karena ada disebutkan piutang kan? Nah, yang diterima apa? Pelunasan. Berarti kalau diterima pelunasan berarti ada kas. Ada kas yang diterima, makanya masuk ke jurnal penerimaan kas kan. Nah, ada kas, ada piutang, apalagi yang ada karena ini tadi dia membayarnya sebelum 10 hari. Nah, dia dapat potongan. Jadi ada 3 hal yang berpengaruh di situ. Yang pertama, kas. Kasnya berapa? Ayo. Kuis yang nomor 2. Tadi sudah diketahui kan? Oh. Berhati-hati Mbak Rini, tadi ada potongan. Ada potongan tadi. Jadi, gini. Bahasa sederhananya, Mbak Rini, teman Mbak Rini punya utang 5 juta. 6 juta gitu kan, punya utang 6 juta karena temannya Mbak itu kasihan Mbak Rini sama dia, udah deh kamu saya kasih potongan aja
10%. Begitu dia kan? 10% tadi berapa? 120.000 itu. Jadi berapa temannya Mbak Rini bayarnya? Ayo. Nah, itulah yang kita terima, itulah kas kita. Jadi 6 juta dikurang 6 juta 6 juta dikurang 120.000. Loh, kenapa ini? Oh, ini bisa. Jadi 6 juta dikurang 120.000 sama dengan 5 juta 880.000. Nah, kalau ngerjakannya di Excel gampang. Gini aja. Sama kan? Sekalian kita belajar ya, 6 juta. 6 juta. Kan? Pas ini. 6 juta dikurang 120.000. Nih. Nah, langsung dia kan? Ini kita buat langsung, kita format dia ke accounting. Ininya satu aja, ininya rupiah. IDR. Oke. Oke ya, itu rupiah ya. Indonesian dollar. Oke. Nah, yang 5 jutanya di sini. Potongan penjualannya tadi berapa? 120.000. Iya, benar. Sambil ini ya ditulis. Nanti kalau teman-teman mau minta punya saya juga boleh, tapi kalau mau teman-teman mau sambil nulis-nulis, misalnya ini dapatnya dari mana, nah teman-teman buat dikasih itu catatan-catatannya, itu dari mana tadi, misalnya di potongan penjualan itu buat catatannya di sini. Nanti ini saya bagikan aja ke kawan-kawan, jadi nggak usah tulis langsung angka, melainkan catatan aja gitu ditulis. Nah, kalau di sini tadi dari 10% dikali 6 juta. Harus ada sama dengannya. Salah kita teman-teman. Bukan 10%, 2%. Iya 2%. Oke, 2%. 2%. Oke, 120.000 kan? Nah, perhatikan, harus balance kan? Kalau pencatatan ini kan akuntansi kan harus balance. Nah, di sini di debitnya sudah ada 6 juta kan? Nah, harus balance, debit sama kredit harus sama-sama harus dikurangkan, hasilnya 0. Atau kalau sama-sama di debit dia ada yang bertambah, misalnya bertambah di sini 6 juta, ada yang berkurang 6 juta. Nah, menurut teman-teman, setelah dari transaksi tadi kan, dari transaksi ini terima pelunasan piutang, itulah tadi kas kan, kasnya berapa? Bukan 6 juta lagi karena ada potongan 2% kan, 5.800.000. Nah, setelah dari itu apalagi yang berpengaruh teman-teman?
Tadi sudah saya sebutkan, piutang. Piutangnya berkurang. Nah, dia berkurang. Jadi dia berkurang, sudah langsung dikredit, dia dibuat di sini kan. Nah, berapa berkurang piutangnya teman-teman? Ayo. Berapa yang berkurang? Tadi si kawan itu kan, kawannya Mbak Rini tadi, kita anggap itu kawannya Mbak Rini kan. Melunasi piutangnya yang 6 juta, gitu kan. Nah, berarti yang berkurang piutangnya adalah sebesar 6 juta. Iya, jadi gampang aja sih sebenarnya. Kalau dengan itu kan pastilah namanya pelunasan piutang kan, berarti udah lunas piutangnya, berarti berkuranglah piutangnya 6 juta. Nah, kita buatlah di sini 6 juta. Nah, cara kedua untuk memastikannya, ini 6 juta kan? Berarti 6 juta di sini gitu. Gampang sekali kan? Karena kita udah tahu rumusnya, bahwa debit sama kreditnya harus sama jumlahnya. Kalau dikurangkan sama dengan 0. Itu dia. Oke? Dapat dipahami sampai di situ? Dapat dipahami? Dapat? Oke. Kita lanjutkan ke yang berikutnya. Dijual barang dagang ke toko maju 7 juta. Syarat pembayaran 3/10 N/30. Berarti kalau dibayar 10 hari, kalau dibayar kurang dari sama dengan 10 hari, dia dapat potongan 3%, ya kan? Nah, namun di sini jurnal apa teman-teman? Perhatikan dulu, pastikan dulu. Putuskan jurnal apa ini? Dijual barang dagang kepada toko maju. Itu termasuk jurnal apa itu? Kuis ini ya. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Karena penentunya kita bisa mengerjakan transaksi tersebut adalah kita tahu itu termasuk jurnal apa. Kemarin kita sudah bahas itu, apa itu jurnal penjualan, apa itu jurnal penerimaan kas. Iya, tepat sekali. Jurnal penjualan, karena sudah jelas-jelas di sini dibuat dijual barang dagangkan. Tapi untuk memastikan ini jurnal penjualan, saya ingatkan kembali kalau dia pembayarannya kredit. Ya. Kalau dia pembayarannya kredit. Tapi kalau dia pembayarannya tunai, dia masuk ke jurnal penerimaan kas. Karena kalau tunai kan kita langsung terima uangnya. Oke? Nah, berarti kita sekarang kita masukkan langsung ke jurnal penjualan. Di sini dia ya. Saya geser dulu ini. Oke. Berarti ini tanggal sama dengan yang tadi, kita tulis aja Juli. Baru kita lihat tanggalnya di sini. Tanggal 3. Tanggal 3. Slide-nya
ini jurnal penjualan. Saya salah, belum ini tadi, karena kolomnya saya ini kan, saya copy, belum saya ganti judulnya. Penjualan. Oke. Untuk memastikannya, kita lihat di sini. Jurnal penjualan. Kan, pas kan? Debit piutang usaha, harga pokok penjualan, kredit persediaan barang dagang sama penjualan. Oke, pas kan? Oke, kita lanjut ya. Jadi ini tadi Juli 3. What? Wait, sama. 3. What's going on? Oh, keywordnya salah. Oke, baru. Oke, langsung kita masukkan keterangannya adalah langsung nama toko maju. Langsung aja kita buat toko maju ya. Karena ini kan udah penjualan kan, sudah pasti penjualan. Lebih rinci lagi kita buat toko maju gitu. Nah, di sini juga tergantung ya, tergantung kita mau buatnya. Kalau toko maju langsung ini lebih detail, dia langsung ke si pelanggannya. Tapi kalau mau teman-teman misalnya penjualan barang dagang pun bisa. Oke. Tapi ini lebih gampang kalau kita buat toko maju pada saat nanti pemindahan ke pembantu piutang seperti itu. Nah, ini juga perlu kita tambahkan toko mitra. Jadi nanti saat kita melakukan pemindahan buku, dia lebih pemindahan ke buku pembantu piutang lebih gampang kita mengerjakannya, karena sudah ada langsung kan pembantu piutang sama hutang itu kan siapa yang berutang sama siapa kita berutang gitu ya. Nah, kita lihat transaksinya, katanya dijual barang dagang kepada toko maju. Nah, dari situ kawan-kawan, apa yang berpengaruh? Apa yang bertambah? Ayo. Kalau kita melakukan penjualan tapi dibayarnya nanti gitu. Misalnya saya kan buat online shop gitu kan. Saya jual sepatu tapi bayarnya bulan depan gitu. Saya apa yang bertambah? Nah, kita lihat langsung di sini. Yang pasti bertambahlah piutang usaha. Bertambah juga lah penjualan. Ya. Jadi yang paling namanya jurnal penjualan, yang paling utama bertambah adalah penjualan kan. Nah, karena itu penjualan kredit, bertambah juga lah piutang usahanya karena belum diterima pendapatannya itu. Nanti diterimanya. Oke. Sebesar berapa? Sebesar 7 juta. Nah, jadi ini tidak perlu kita pikirkan gitu. Ini nanti perlu
saat yang pembayaran 3/10 ini kalian tidak perlu memikirkan sampai ke sini kalau mau mencatat transaksi yang ini. Cuman perhatikan kalau ada nanti pelunasan dari toko maju, ingat kalau syarat pembayarannya 3/10. Kita lihat ya, diterima pelunasan. Nah, yang ini dia misalnya, diterima pelunasan piutang dari toko maju tanggal 3 Juli. Nah, baru kita balik ke sini tanggal 3 Juli. 3/10. Oh, tanggal 3 dijual, diterima pelunasan tanggal 13. Itu dapat potongan tidak? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Dapat potongan kan? Nah, baru kita cek ke situ. Tapi kalau mau mencatat transaksi yang ini, kita fokus ke sampai di sini yang saya blok di sini ya. Mana ini? Tuh. Nah, fokusnya sampai di sini aja. Oke? Oke. Kita lanjut, berarti kita catat 7 juta. Keyboardnya ini, yang ini 7 juta. Ini kita buat ke number accounting, nggak perlu ada simbol, non aja. Oke, 7 juta. Number ya. Nah, hitung usaha bertambah. Apalagi yang bertambah? Penjualan sebesar 7 juta juga. Oke. Nah, kalau dia di sini tidak ada dikatakan dia sistem pencatatan persediaannya secara fisik atau virtual, kan tidak ada dibicarakan kan. Nah, kalau dia fisik kita tidak perlu mencatat harga pokok penjualannya, tapi kalau dia virtual kita harus mencatat harga pokok penjualannya. Nah, karena di sini tidak ada dibicarakan mengenai seharga berapa dia dibelinya, jadi berarti dengan kata lain ini pencatatan persediaannya dengan fisik. Jadi kita tidak perlu mencatat harga pokok penjualannya. Itu nanti akan dicatat tapi harusnya di ini sih. Kita langsung catat ininya aja ya, karena kita tidak ada informasi mengenai harga pokok penjualannya, berapa itu dibeli, sehingga kita tahu mencatat harga pokok penjualannya pada saat penjualan ya. Jadi ini dikosongkan aja. Oke, sampai di situ dapat dipahami? Bisa diikuti? Mbak Atun bisa diikuti? Maaf ya Mbak Atun, saya tadi fokusnya ke ini jadi tidak saya lihat chatnya. Oke ya, kita lanjut kalau begitu. Oke, sekarang yang tanggal 5, dijual tunai barang dagang kepada toko sukses sebesar 3 juta. Yang ini dia. Nah, ini masuk ke mana yo? Penjualan kah atau penerimaan kas? Itu tadi kuis kedua kan yang terakhir, sekarang kuis ketiga. Iya, penerimaan kas.
Mbak Rini. Penerimaan kas ya. Nah, kita masuk ke jurnal penerimaan kas. Jadi kita tinggal catat di sini Juli 5. Oke. Penjualan tunai. Berapa? 3 juta. Ya, senilai 3 juta. Ya, yang pasti kalau penjualan tunai dapatlah kasnya bertambah kan. Nah, sama persediaannya tapi kita ini ya, karena kita menganggap ini sistem persediaannya secara fisik, kita tidak ke persediaan ya, kita lebih ke kalau ada penjualan tunai itu tidak mengurangi persediaan secara langsung, karena kita tidak tahu harga pokok penjualannya, tidak ada diinformasikan. Oke. Nah, jadi apa yang kita buat? Ya, itu ke penjualan. Senilai 3 juta. Oke ya. Jadi kasnya bertambah, penjualannya pun bertambah. Oke. Nah, masuk ke transaksi berikutnya. Diterima kembali sebagian barang yang dijual kepada toko maju. Yang ini dia. Ini masuk ke, ini tidak masuk ke jurnal penerimaan kas, tidak masuk ke jurnal penjualan. Kalau tidak masuk ke setiap jurnal khusus, berarti dia masuk ke jurnal umum. Nah, kalau jurnal umum itu lebih simpel lagi dia. Seperti ini saja jurnal umum. Ini Juli. Ini Juli tanggal 6. Tanggal 6. Retur penjualan. Juli 6. Keterangannya retur penjualan. Ini langsung rekeningnya ini sebenarnya ya. Rekening. Rekening maksudnya nama akunnya ya. Rekening atau akun boleh. Ya. Retur penjualan. Berapa tadi retur penjualannya? Sebesar 600.000. Berarti debitnya 600.000. 600.000. Lalu yang berpengaruh lagi apa teman-teman? Nah, jadi kalau ada penjualan itu kan piutang bertambah kan kalau dia penjualan kredit. Nah, dia dikategorikan penjualan di sini adalah penjualan kredit kan. Nah, jadi piutangnya itu harus dikurangkan gitu. Nanti penjualannya akan berkurang saat perhitungan penjualan gitu. Jadi piutangnya harus dikurangi senilai 600.000.
Oke. Sampai di situ dapat dipahami? Nanti di perhitungan, loh penjualannya kan berkurang juga itu Miss, kata gitu kan. Iya, tapi nanti itu akan dikurangkan saat pencarian laba kotornya. Retur penjualan akan mengurangkan penjualan secara langsung. Nah, perlu sekali kita catat di sini piutangnya harus dikurangkan gitu. Karena piutang itu nanti tidak ada lagi perhitungannya lain yang setelah ini di laporan keuangannya. Jadi maka kita buat piutang di sini berkurang. Oke. Nah, selanjutnya tanggal 8 dijual barang dagang ke toko Prana dengan syarat. Berarti ini masuk ke jurnal. Jurnal apa? Mbak Atun. Masuk jurnal apa ini Mbak Atun? Iya, itu masuk ke jurnal penjualan. Benar. Jadi kita langsung kerjakan. Berarti ada 3 orang menjawab ya. Mbak Rini tadi, Mbak Atun, dan Mbak Nuri. Oke. Masuk ke jurnal penjualan. Tanggal berapa? Tanggal 8. Keterangannya toko Prana. Jadi langsung nama tokonya aja dibuat ya. Tanggal 8 langsung keterangan toko Prana. Iya. Benar sekali Mbak Rini, dikembalikan ke kita. Karena kita kan jual kan. Bukan ke pabrik, tapi ke kitanya. Karena kan di sini kan transaksinya antara kita dengan si pembeli kita. Nah, barang itu sudah menjadi hak milik kita. Nah, karena kan barangnya dikembalikan ke kita, nggak mungkinlah dia bayar lagi kan, karena barangnya sama kita. Makanya piutangnya itu dikurangkan seperti itu. Oke, paham Mbak Rini? Nah, dia retur penjualan ini nanti akan mengurangi penjualan pada saat kita menghitung laba kotor. Nanti ada perhitungannya itu. Laporan laba rugi. Nah, di situ akan dikurangkan nanti itu. Oke. Oke. Kita lanjut ke transaksi yang berikutnya tadi, ke toko Prana tadi kan, jurnal penjualan sebesar ini sama dengan yang transaksi tanggal yang ini ya, tanggal 3 ya. 10 juta. 10 juta. Oke. Lalu apa yang berpengaruh? 10 jutanya di mana ini, teman-teman? Persediaan barang dagang atau penjualan? Di penjualan. Oke. 10 juta ya. Kita lanjut transaksi berikutnya. Diterima pelunasan piutang dari toko maju. Ini tadi yang saya ini kan. Ini masuk ke jurnal penerimaan kas, ya kan? Masuk ke jurnal penerimaan kas. Dari toko maju yang tanggal 3. Kita lihat yang tanggal 3. Yang 7 juta tadi kan dibayarnya tanggal 13. 3 ke 13 kan masih dalam 10 hari kan, berarti kita kasih potongan 3%. Jadi ini tadi toko maju kan,
kita masuk ke jurnal penerimaan kas. Saya ini. Nah, ini jurnal penerimaan kas tanggal 13 pelunasan toko maju, ya kan? Kasnya berapa? Nah, begini gampang dia. Kalau kita ngerjakan di Excel gampang dia. Jadi tinggal sama dengan 7 juta dikali, kan dikasih 3%, berarti yang dibayar 97%. 9, iya. Potongannya 3% kan, tapi ini kan di kas, berarti yang dibayar 97%. Oke, dapat dia 6.790.000. Nah, di sini gampang aja, 7 juta dikurang 6.790.000 tadi, dapatlah dia 210 rupiah, 210.000 rupiah potongannya. Nah, itu dia kan potongannya. Kemudian berkuranglah piutang usahanya senilai, tapi kalau piutang usahanya tetap 7 juta. Itu dia. Oke? Bisa diikuti? Bisa kan? Nah, sambil teman-teman belajar ini juga Excel, mengingatkan gitu kan. Nah, kita masuk ke transaksi berikutnya, tinggal sedikit lagi nya ini, 5 lagi. 6. Tanggal 15 diterima pinjaman dari bank dengan menandatangani selembar hipotek sebesar 30 juta. Diterima pinjaman berarti itu masuk ke penerimaan kas karena diterima pinjaman kan? Ya. Penerimaan kas tanggal 15. Tanggal 15 Oke, sebesar 30 juta. Nah, inilah yang masuk ke serba-serbi lagi. Karena itu kalau ada diterima pinjaman berarti itu kas kan? Kas bertambah, kreditnya apa? Utang usaha. Nah, makanya di kredit dia tambahlah di serba-serbi utang usaha. Senilai berapa? Biar balance 30 jutanya berapa? Berapa teman-teman? Ayo. Iya, 30 juta. Jadi itu aja, gampang aja kalau akuntansi itu. Buat dia balance. Walaupun tidak selamanya balance jawabannya benar, kan? Tapi itu salah satu memastikan. Oke. Kemudian yang tanggal 19. Dijual tunai barang dagang kepada toko unggul. Ini masuk ke jurnal penerimaan kas atau penjualan. Masuk ke mana? 3, 2,
Oh, Mbak Atun salah. Kenapa Mbak Atun salah, teman-teman? Kasih tahu ayo. Kenapa Mbak Atun salah? Iya, itu benar penerimaan kas. Mbak Rini coba kasih tahu Mbak Atun, kenapa itu bukan jurnal penjualan? Iya, karena dia menerima secara tunai. Itu masuk ke penerimaan kas. Nanti coba lagi ya Mbak Atun. Berarti tanggal 19 penjualan tunai. Oke. Sebesar 4 juta. Ayo. Semangat Mbak Atun. Penjualan senilai 4 juta. Jadi tetap aja dicatat penjualannya, tapi tidak di jurnal penjualan. Karena kalau di jurnal penjualan itu dia mencatat penjualan yang kredit Mbak Atun. Kalau ada syarat pembayarannya, baru kita masukkan ke jurnal penjualan. Oke? Sudah dipahami? Itu dia perbedaannya. Memang akan kita catat penjualannya, tapi di dalam jurnal penerimaan kas dia masuk di kolom serba-serbi. Oke ya. Nah, kita lanjut transaksi yang berikutnya ini. Nah, diterima pelunasan dari toko Prana atas penjualan barang tanggal 8 Juni. Dapat potongan atau tidak? 8 Juni ke Juli 23. Coba hitung, berapa hari kah itu, dapat potongan atau tidak? Mbak Atun dulu yang jawab, biar ada nilainya. Nilai kuisnya. Mbak Atun dapat potongan atau enggak itu, Mbak? Nah, kita lihat tanggal yang toko Prana, katanya tanggal 8 Juni. Oh, bukan ada, enggak ada di sini berarti. Kayaknya 8 Juli itu, salah ketik itu ya, 8 Juli itu. Di sini ada toko Prana. Syaratnya 3/10. Jadi kalau dalam rangka 10 hari dibayar, kurang dari sama dengan 10 hari, dia dapat potongan 3% Mbak Atun. Nah, dia bayarnya tanggal 23. Jadi dia dapat potongan atau tidak, Mbak? Mbak Atun masih di sini tidak? Iya, benar. Tidak, karena sudah lebih dari 10 hari. Oke ya. Jadi kita masuk dia ke jurnal mana ini Mbak Atun? Penjualan atau penerimaan kas? Ayo. Diterima. Berarti masuk ke penerimaan kas. Iya. Nah, ayo Mbak Atun. Kita kerjakan sama-sama ya. Kawan yang lain juga ya. Ini Mbak Atun biar fokusnya nggak gagal lagi, makanya saya panggil-panggil namanya. Berarti ini Juli 24 ya. Jadi kita catatnya secara kronologis ya. Kronologis maksudnya berurutan tanggalnya. Mana yang pertama itu dicatat, baru lanjut ke yang paling lama. Paling lama. Pokoknya yang terdahulu kita catat ya. Baru yang ini kita sampai di tanggal 24. Pelunasan tanggal 8 Juli. Ini 8 Juli ya. Salah ketik dia ini modulnya nih. Kita lihat di sini 10 juta. Berarti pelunasannya berapa Mbak Atun? Berapa kasnya yang diterima? Tadi utangnya si toko Prana ini kita
kita catat dulu ini ya, pelunasan piutang. Toko Prana. Iya, benar sekali Mbak Rini, 10 juta. Tidak ada piutang ya. Nah, kalau sudah dibayar, udah dikasih kasnya 10 juta, berarti piutangnya dikurangkan. Makanya sehingga dia balance. Karena kan tidak ada lagi memang piutang Toko Prana. Pada tanggal 8 Juni itu kan sudah dibayarkan. Oke. Nah, sekarang ada berapa transaksi lagi nih ya? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini saya kasih waktunya berapa orang di sini ya? Mbak Atun, Mbak Nuri, Mbak Mila, Mbak Rika, Mbak Rini, Mbak Susi, Mbak Siti. Nah, ayo kita bermain ya. Jadi di sini ada 5. Oh, Mbak Rika juga hadir. Oke. Ada 5 soal lagi kan? 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan pilih salah satu. Pilih salah satu. Nah, nanti teman-teman mengerjakan. Nanti kan misalnya misalnya Mbak Rika milih, saya mau yang tanggal 24 misalnya, ya kan? Nah, nanti yang jawab misalnya di sini langsung saya tanya Mbak Rika, tanggal 24. Tanggal 24 sudah ya. Oh ya, 24. Yang tadi itu tanggal 23 ternyata. Yang ini ya, tanggal 23 pelunasan ini. Oke. Baru Mbak Rika. Ternyata sama dengan Mbak Rini. Nanti saya tanya juga Mbak Rika, misalnya kasnya berapa, Mbak Rininya saya tanya piutangnya berapa gitu. Putus-putus suaranya. Oh, oke. Selamat malam Mbak Nuri. Oke. Yang ada di sini ya. Mbak Mila ini mana suaranya? Biasanya Mbak Mila ini aktif ini loh. Nah, jadi silakan pilih. Ada di sini 5 transaksi lagi. Pilih salah satunya untuk teman-teman mengerjakan. Ini saya kasih nilainya loh. Ini kayak kuis kita loh, ya. Jadi tanggal 24, 6, 27, 28 atau tanggal 30. Pilih salah satunya untuk teman-teman kerjakan. Nah, saya kasih waktu 2 menit cukup lah ya. Karena kan cepatnya itu. Oh, 3 menit lah. Saya kasih waktu 3 menit dari sekarang. Ayo, silakan dikerjakan. Bisa dilihat soalnya. Begini bisa kali ya. Saya kasih ini. Oke, silakan dipilih. Tapi kalau saya geser ke sini, yang tanggal 30 yang retur ya. Tapi ini aja pilih deh, biar lebih gampang. Yang 4 ini. Ini saya besarkan. 190. Oke. 3 menit ya, berarti 11.39. Nanti sudah saya tanya satu-satu. Misal Mbak Atun mengerjakan nomor berapa? Sudah selesai Mbak? Oh, Mbak Atun sudah selesai nih. Oke, Mbak Atun nomor 24 ya. Silakan dikerjakan. 11.37, 2 menit lagi.
Ya enggak lah Mbak Tun, gimana nyubitnya? Kan online. Kalau jumpa mungkin. Nggak apa-apa. Yang penting mau mencoba, kan namanya belajar. Ya belajar ya mungkin salah lah. Mbak Atun bisa aja. Oh, Mbak Rini tanggal 27 Juli ya. Keep dulu ya Mbak Rini ya. 1 menit lagi, nanti kita tunggu kawan yang lain. Oh, keep. Ditahan dulu Mbak. Aduh. Oh, belum selesai tuh Mbak Rini. Itu kan masih kasnya yang soalnya, ini loh soalnya. Pilih nomor 24, 26, 27, 28. Ada kan? Saya sharekan ininya. Oh, oke. Oke, saya kasih waktu 1 menit lagi ya. Kolomnya. Nih, saya kasih kolomnya. Kolomnya tadi saya kasih, sudah saya upload di grup Mbak Rini. Di grup tadi saya sudah upload di chat grupnya. Sudah ya? Oke, sekarang kita kerjakan. Mbak Atun dulu kan? Mbak Atun nomor 24 kan? Kita kerjakan secara berurutan ya. Oke, yang 24. Dijual barang dagang kepada toko maju. Syarat pembayaran 2/15 N/30. Oke. Ayo silakan Mbak Atun. Berarti itu masuk ke jurnal penjualan. Benar. Jurnal penjualan tanggal 24. Penerangannya toko maju kan? Oke. Jadi apa yang bertambah Mbak Atun? Ayo. Gampang sih, tapi apa yang bertambah? Ayo. Nggak apa-apa salah, bilang aja. Namanya belajar. Ntar dulu ya, Mbak Atun dulu. Ntar ya Mbak Rini ya. Kayaknya Mbak Rini udah bener deh. Tapi Mbak Atun nih belum ada jawabannya nih.
Jadi, tadi kan sudah saya ingatkan, kalau mencatat jurnal penjualan itu kolomnya ini. Kalau mencatat jurnal penjualannya, kita nggak perlu memikirkan sampai ke 2/15-nya. Kita melihat ada syarat pembayaran, itu berarti penjualan kredit. Nah, kalau dia penjualan kredit, dia masuk ke jurnal penjualan. Begitu Mbak Atun. Nah, udah paslah tadi masuk jurnal penjualan kan? Nah, yang penting itu di jurnal penjualan itu apa yang bertambah di debit, apa yang bertambah di kredit. Nah, kalau bertambah di debit berarti bertambah piutang usaha atau harga pokoknya. Kalau bertambah di kredit, dia berarti berkurang persediaan barang atau penjualan. Nah, kalau kasus yang tanggal 24 ini dijual barang dagang kepada toko maju sebesar 7 juta. Itu aja yang penting. Nah, berarti bertambah. Kalau dia menjualnya kredit, berarti bayarnya nanti ya. Misalnya kawannya Mbak Atun kan, Mbak Atun jual handphone, bayarnya nanti ya. Nah, karena nanti dibayar, bertambahlah piutang usaha. Ayo, udah dibantu Mbak Rini nih Mbak Atun. Nah, senilai, iya benar, piutang usaha di debit senilai berapa Mbak Atun? Mbak Atun dulu yang jawab, Mbak Atun dulu. Aduh, keduluan. 7 juta. Iya, 7 juta, benar. Berarti kecepatan ngetiknya ini ya, Mbak Rini cepat ya. Sebenarnya Mbak Atun duluan tadi mikirkannya itu. Oh, ya. Berarti kita tulis 7 juta. Oke. Nah, penjualan pastilah bertambah 7 juta ya, karena ingat ini sistem pencatatan persediaannya adalah yang periodik, karena tidak diberikan informasi mengenai berapa dibelinya. Berarti kalau nggak diberikan informasinya berarti itu periodik. Oke, 7 juta. Oke, nah selesai yang tanggal 24. Sebelum itu saya tanya Mbak Atun dulu. Sudah paham Mbak Atun? Sudah paham Mbak Atun? Sudah. Oke, mantap kalau udah paham. Sekarang yang tanggal 26. Loh, nggak ada yang tanggal 26. Ayo, kawan-kawan yang lain mana nih? Pada tidur. Oke, tidak apa-apa. Mbak Mila di mana? Numpang online aja kali ya. Mbak Rika tadi katanya siap. Mbak Rika, halo. Susi Sukarsi baru bergabung ini ya, yang dari placement test ya. Oh, oke. Diikuti aja ya Mbak Susi ya. Mbak Susi mau mencoba menjawab tidak? Yang tanggal 26. Mau? Nanti kita bantu sama-sama. Kayak tadi kan Mbak Atun dibantu Mbak Rini kan? Mau? Mau coba? Boleh, oke. Nah, kita lihat ya transaksinya. Diterima pengembalian barang dagang dari toko maju atas penjualan tanggal 24 Juni karena cacat sebesar 600.000. Nah, ini tadi sudah ada kita kerjakan soal yang sama kan? Itu akan kita catat sebagai retur penjualan. Nah, pertanyaannya itu masuk ke jurnal mana? Ayo.
Mbak Susi, menurut Mbak Susi itu masuk ke jurnal mana? Jadi, oh, kenapa? Ayo Mbak Atun kayaknya mau bantu ini. Jadi kan itu masuk ke jurnal umum. Iya, benar sekali Mbak Atun. Iya, jadi itu masuk ke jurnal umum. Kenapa? Karena kalau dikatakan penerimaan kas, ada kas yang diterima. Kalau jurnal penjualan, ada penjualan yang terjadi. Kalau tidak ada penjualan ataupun penerimaan kas, berarti itu masuk ke jurnal umum. Itu adalah untuk mencatat memo, yakni karena terjadinya pengembalian barang, seperti itu ya. Nah, masuklah dia ke jurnal umum. Ya. Masuk ke jurnal umum. Tanggal berapa di sini kita catat? Tanggal berapa kita catat? Cacat. Terlalu excited. Tanggal berapa kita catat Mbak Susi? Tanggal 26. Ya, sesuai tanggal transaksinya, benar. Jadi, ya sama. Retur penjualan berapa di debit? 600.000. Kemudian kita kurangi piutang sebesar 600.000. Iya, benar sekali. Jadi, supaya lebih detail transaksinya, kita buat di sini piutang toko apa tadi? Toko Maju. Ya. Oke. Sudah deh. 600.000 balance sudah. Jadi setelah dikerjakan begini pastikan balance. Kalau udah balance berarti kita lanjut. Itu sudah benar. Oke? Nah, sekarang giliran Mbak Rini kan, tanggal 27 kan? Makasih ya Mbak Susi sudah mencoba. Sekarang Mbak Rini nih, tanggal 27. Nah, dijual tunai barang dagang pada toko kirana. Tadi udah dijawab ya. Berarti kita masuk ke penerimaan kas, ya kan? Tanggal 27. Penjualan tunai. Mbak Rini sekarang yang bertambah di mana Mbak Rini? Ya, di kas. Di kas bertambah senilai berapa? Dijual tunai barang dagang pada toko kirana senilai 3 juta. Tadi sudah ini ya dicat ya. Kita catat 3 juta. Kemudian di mana lagi bertambah? Mbak Rini. Kreditnya apa nama akunnya, Mbak? Kenapa piutang usaha? Kan tunai. Kalau tunai, nggak ada piutang usaha dong. Kan dibayar langsung, makanya dia masuk penerimaan kas. Ayo. Tadi ada transaksi yang sama loh.
Ada 2 ini di atas. 1, 2. Nah, masuk ke rekening. Ya, rekening. Apa nama akunnya? Ini rekening atau akun ya? Apa nama akunnya? Setiap ada penjualan harus kita catat. Penambahan. Iya, aduh, keduluan Mbak Atun nih Mbak Rini. Gantian ternyata. Satu sama ini Mbak. Tidak dibuat Iya, penjualan aja diketiknya ya Mbak Rini ya. Kalau penjualan tunainya itu untuk keterangannya. Kalau rekening itu atau akun itu akun-akun yang ada di setiap pencatatan akuntansi. Ya, ini itu penjualan ya. Oke, siap. Nah, senilai berapa? Senilai 3 juta. Oke, benar sekali. Nilainya dibagi-bagi. Oke. Nah, selanjutnya tanggal 28. Ini rebutan berarti nih ya. Yang tanggal 28 dijual barang dagang kepada toko subur seharga 8 juta. Nanti kita kerjakan sama-sama. Masuk ke jurnal penjualan. Iya, benar sekali toko tanggal 28 jurnal penjualan. Nama tokonya toko apa? Toko keterangannya dibuat toko subur. Iya, lo keduluan Mbak Susi. Benar ya, toko subur. Senilai 8 juta. 8 juta. 8 juta di piutang usahanya ya. Terus bertambah di mana lagi? Ayo. Di mana lagi yang bertambah? Selain di piutang usaha, karena ini pembayarannya kredit, berarti nanti akan diterima uangnya kan? Masuklah piutang usaha. Nah, ini kan terjadi penjualan. Ya, kita catatlah penjualannya. Senilai 8 juta. Iya. Piutang usaha 8 juta, penjualan juga 8 juta. Oke. Satu lagi nih transaksinya. Transaksi terakhir. Iya, benar sekali. Lu udah ini ya, semakin paham ya. Nah, yang terakhir ini. Diterima kembali sebagian barang dagang dari toko kirana karena cacat seharga 1 juta. Ini masuk ke jurnal. Ini tadi. Iya, udah paham nih Mbak Susi. Wah, hebat ini Mbak Susi. Cepat nangkapnya ya. Masuk ke jurnal umum. Benar sekali. Retur penjualan. Tanggal 30. Tanggal 30 kan? Cek lagi. Iya, benar. Tanggal 30. Retur penjualan. Senilai berapa? 1 juta. Dicatat 1 juta. Ya, kita catatlah 1 juta. Oke. Kemudian kita kurangi piutang toko kirana. Senilai 1 juta. Oke, begitu.
Benar. Tapi ingat juga, Mbak Rini, nama akunnya. Akunnya penting banget kita ingat ini. Karena kan dari jurnal-jurnal inilah nanti kita pindahkan ke buku besar. Seperti itu. Kenapa saya buat di sini piutang, saya buat toko kirana, nanti kan ini agar kita masukkan ke buku pembantu piutang atas nama toko kirana. Seperti itu. Oke? Nah, sampai di situ dapat dipahami? Nanti saya ini ya, saya bagikan ini di grup. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi, Mbak Atun? Mbak Atun ini suka saya, banyak pertanyaannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mbak Rini? Sudah paham kayaknya Mbak Rini ini. Tapi mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Nah, kalau sudah tidak ada, sampai ini dulu ya, sampai di sini dulu kita bahasnya. Yang pasti teman-teman sudah paham, nanti diulangi lagi biar lebih paham lagi. Jadi teman-teman kan bisa nanti buat mengalokasikan ataupun mencatat transaksi-transaksi transaksi-transaksi kalian, misalnya penjualan. Misalnya ada penjualan, kalau misalnya kalian buka ini bisnis online, penjualannya berapa aja, ke siapa-siapa aja, buatlah di jurnal penjualan. Penerimaan kasnya ke siapa-siapa aja, buat di jurnal penerimaan kas. Jadi teman-teman bisa kendalikan, bisa kontrol keuangannya, modalnya, nanti terlihat berapa total penjualannya. Jadi ini nanti kita total lah ini akhirnya. Jadi di sini nampaklah nanti total di sini biasanya kita buat siannya total. Nah, dilihatlah di sini berapa piutang usahanya. Ya, jadi terakhirnya di sini gampang aja, sama dengan sum. Udah belajar ini kan, belajar Excel kan? Nah, gitu aja. Gampang. Nah, kalau sudah gini nah, kalau udah dapat satu, tinggal di copy. Udah deh. Dapat. Nah, jadi total penjualannya di jurnal penjualan 32 juta. Ada lagi di serba-serbi tadi penjualan kan, jadi bisa kita kendalikan, bisa kita kontrol berapa penjualan kita, seperti itu. Ada nggak teman-teman di sini yang mau jadi pengusaha nanti? Kalau mau jadi pengusaha itu harus tahu dong ininya, harus tahu pencatatan akuntansinya. Nah, ini memastikan juga kalau di debit itu 32 juta, di kredit juga 32 juta, berarti balance begitu. Sama dengan yang di ini ya, di jurnal penerimaan kas, nanti ini dijumlahkan lagi. Teman-teman nanti jumlahkan ya. Mbak Atun keren itu. Ya tidak menutup kemungkinan, yang penting rajin belajar. Jangan rajin bercita-cita tapi malas belajar atau malas mengejar. Rajin belajar, ya pasti ada nanti hasilnya itu. Semangat ya teman-teman ya. Kita mungkin akan ada satu pertemuan lagi besok saya kirim UTS-nya ya. Saya buat dulu soalnya malam ini, besok saya kirim soalnya seperti ini juga. Jadi kalau teman-teman mengikutinya atau mungkin lupa, nanti diulang aja nanti di ininya setelah saya upload di YouTube ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah bergabung di kelas ini. Terima kasih atas keaktifannya juga Mbak Susi, yang ini sebenarnya tapi ternyata aktif juga. Ya begitulah ya, harus rajin belajar, cari ilmu kemana-mana. Nanti semoga cita-cita kita tercapai semua ya. Selamat malam. Iya, nggak banyak-banyak Mbak Atun. Aduh Mbak Atun, Mbak Rini. Iya. Selamat malam, Wan An.